Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Maulidiani, tempat tanggal lahir Salo 21 April 2006, dengan NIM 2486206055, kelas 2B, Prodi S1 PGSD, Matkul Pendidikan IPS SD, dengan dosen pengampu Pak Rizky Ananda MPD. Baiklah, kita masuk materi pertama, yaitu karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Coba kalian perhatikan gambar di atas. Itu adalah peta negara kita Indonesia. Luas dan besar ya? Adakah di antara kalian yang mengetahui berapa luasnya? Apa sajakah yang menjadi batas-batasnya? Di manakah letaknya? Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim atau kepulauan. Negara maritim merupakan sebagian besar wilayah merupakan perairan atau laut yang luas. Sekitar 70% dari wilayah Indonesia terdiri dari perairan yang memiliki 17.000 pulau. Lebih dengan garis pantai terpanjang lebih kurang 95.000 km. Laut kaya akan sumber daya ikan dan mineral yang memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dunia. Berikut letak geografis Indonesia. 1. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Dalam. 2. Bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. 3. Bagian utara berbatasan dengan benua Asia, Malaysia, Laut Cina Selatan, Singapura, dan Filipina. 4. Bagian selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Letak astronomis Indonesia. Astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Secara astronomis, Indonesia terletak secara astronomis di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia termasuk ke dalam rangkaian pegunungan Srikum Mediterranean dan pegunungan Sikrum Pasifik, yang mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang berpotensi gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Indonesia sebagai negara agraris. Selain negara maritim, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian dengan bercocok tanam. Dengan luasnya wilayah daratan, penduduk di negara agraris dapat mengelola tanahnya untuk menjadikan tanah pertanian dan perkebunan yang bermanfaat. Berikut ciri-ciri negara agraris. 1. Memiliki wilayah daratan yang luas dan subur. 2. Memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. 3. Hasil pertanian sebagai sumber utama pangan. 4. Penduduk banyak bekerja di sektor pertanian. Faktor-faktor Indonesia sebagai negara agraris. 1. Kondisi geografis. Kondisi geografis Indonesia mendukung negara agraris dengan tanah subur, iklim tropis, dan lahan pertanian luas. 2. Mayoritas pertanian. Sebagian besar masyarakat pedesaan Indonesia bergantung pada pertanian. 3. Produksi pangan. Indonesia adalah produsen makanan pokok padi, juga kelapa sawit, kakao, dan kopi terbesar di Indonesia. 4. Perekonomian. Sektor hasil pertanian serta minyak kelapa sawit dan karet menjadi sumber devisa negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim ternyata memberi dampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan komunikasi, serta transportasi di Indonesia. 1. Dalam bidang ekonomi, munculnya aktivitas ekonomi menangkap ikan dan profesi nelayan, pertambangan minyak bumi, dan pariwisata. 2. Bidang sosial dan budaya. Negara kepulauan ini ternyata memunculkan banyak suku dari pulau-pulau yang berbeda. Suku yang berbeda itu ternyata melahirkan budaya yang berbeda pula, mulai dari keragaman
pakaian adat, keragaman rumah adat, tarian adat, adat istiadat, dan lain sebagainya. 3. Dalam bidang komunikasi. Jika dulu kita berkomunikasi antar pulau itu masih menggunakan surat atau masih ada aktivitas surat menyurat, maka pada saat ini orang-orang sudah menggunakan gadget atau orang sudah menggunakan handphone untuk komunikasi yang lebih canggih dan variatif. 4. Bidang transportasi. Pengaruhnya di bidang transportasi, jika dulu untuk ke pulau tertentu kita menggunakan kapal layar bertenaga angin, maka saat ini kita menggunakan kapal laut bertenaga mesin. Nah, karena keberadaan kapal laut ini mendorong pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Salah satunya adalah pelabuhan di kota Makassar. Ini bernama Pelabuhan Soekarno-Hatta. Tidak hanya itu, transportasi laut juga transportasi udara ikut berkembang, yakni dengan munculnya pesawat. Keberadaan pesawat ini ternyata mendorong pembangunan bandara. Nah, tidak hanya transportasi laut dan transportasi udara, pemerintah juga saat ini sudah mulai membangun proyek jalan tol laut, yakni jalan yang berada di atas laut. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan merupakan faktor penting dalam pembentukan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bentuk interaksinya mulai dari eksploitasi sumber daya alam hingga konservasi, menghasilkan dampak yang kompleks. Tantangan yang dihadapi adalah kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, dan bencana alam. Namun peluang untuk membangun ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan memanfaatkan ekonomi untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan masih terbuka. Pentingnya bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Bentuk-bentuk interaksi. 1. Interaksi manusia dan lingkungan alam. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanan. Manusia yang menyesuaikan waktu tanam dengan waktu musim penghujan, waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca, menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam, dan lain sebagainya. 2. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan yang lainnya, maka terjadilah apa yang dinamakan proses sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antar orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi yang harus timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, baik kedua belah pihak harus saling melengkapi. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak berinteraksi melalui kontak sosial dan komunikasi. 3. Interaksi manusia dengan budaya. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan kelompok masyarakat. Kita harus dapat berinteraksi dengan lingkungan, termasuk dalam hal berperilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kita harus mengetahui tentang kebudayaan bangsa yang beraneka ragam, sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan dan tata cara beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan agar keberagaman kita dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Interaksi manusia dengan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalan usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor yang mendukung kegiatan ekonomi adalah bidang ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Sumber daya ekonomi adalah
alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam dapat berupa lahan, bahan tambang, dan hewan. Tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.